Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Dr. Romi. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang pengalaman saya dengan pasien di klinik, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kasus pertama, saya menjumpai seorang bapak-bapak usia kurang lebih 50 tahun, menyampaikan keluhan batuk dan pilek. Di pandemi COVID-19 ini otomatis yang akan saya tanyakan berikutnya adalah kapan mulai batuk dan apakah ada riwayat dari luar kota. Bapaknya menjawab, pasien tadi menjawab bahwa batuknya baru saja mulai pagi hari tadi. Kemudian pertanyaan kedua saya tentang apakah ada riwayat dari luar kota. Bapaknya ragu-ragu untuk menjawab, tapi kemudian mengaku bahwa habis dari luar kota, cuman sudah lama dok gitu katanya. Terus saya tanya, lamanya berapa? 1 minggu yang lalu. Dari daerah mana Pak? Saya bilang. Kemudian bapaknya menyebutkan salah satu wilayah yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa wilayah tersebut masuk dalam daerah transmisi lokal. Sehingga saya dan perawat yang waktu itu mendampingi saya otomatis jadi deg-degan. Karena wilayah yang disebutkan oleh bapak tersebut adalah wilayah transmisi lokal yang memang bertetangga dengan daerah tempat saya tinggal gitu. Dan bapaknya dengan santainya bilang, sudah lama, sudah 1 minggu lalu. Di tempat kerja saya, kebetulan ada tim screening sebelum bisa masuk ke ruang praktek. Kemudian saya tanyakan kepada bapaknya, apa tadi bapak tidak ditanyakan oleh tim screening tentang riwayat perjalanan ini? Bapaknya menjawab, karena sudah lama, jadi saya tidak mengakuinya dok. Jadi oleh tim screening, bapaknya menjawab bahwa dia tidak ada riwayat dari luar kota. Kemudian bapaknya saya minta untuk kembali ke luar untuk di screening ulang oleh tim screening. Kasus kedua, seorang ibu-ibu sedang mengantarkan anaknya berusia SD. Keluhannya sama, batuk. Kemudian setelah saya tanyakan mulai kapan batuknya, saya tanyakan apakah ada riwayat dari luar kota. Ibunya menjawab tidak. Kemudian apakah ada ketemu dengan keluarga atau famili lainnya yang baru pulang dari luar kota. Kemudian ibunya menjawab ada, tapi hanya 1/4 jam katanya. Kemudian saya penasaran, hanya 1/4 jam dari bagaimana maksudnya? Jadi dia punya putri usia 24 tahun, baru pulang dari Jakarta. Jakarta sudah ditetapkan sebagai daerah transmisi lokal. Dan saya tanya, kok bisa pulang naik transport apa? Saya bilang, karena sekarang transportasi kan sudah dibatasi. Ibunya menjawab naik motor dok gitu. Cuma ketika sampai di rumah, putrinya tersebut ditolak oleh warga, sehingga hanya 1/4 jam di rumah, kemudian diminta untuk kembali lagi ke Jakarta. Putri 24 tahun dan naik motor. Jadi dari dua cerita ini, dari dua kasus ini, saya bisa menyimpulkan bahwa kewaspadaan tentang COVID-19 ini sudah ada di masyarakat. Hanya memang kalau pada kasus pertama kewaspadaannya sangat kurang, dan pada kasus kedua boleh disebut kewaspadaannya sangat berlebihan. Mungkin karena masih ada informasi yang belum sampai ke masyarakat. Jadi pada kesempatan video kali ini, apa itu ODP, apa itu PDP, apa itu OTG, akan kita bahas bersama. Jadi ikuti terus dan tonton terus video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi keempat milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada buku ini tertulis di ringkasan deteksi dan respon berdasarkan kriteria kasus terbagi menjadi 4, yaitu pelaku perjalanan, kemudian orang tanpa gejala atau biasa kita singkat OTG, yang ketiga adalah orang dalam pemantauan atau lebih dikenal dengan ODP, dan yang keempat adalah pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang pertama, pelaku perjalanan dibagi 2. Pelaku perjalanan tanpa gejala dari wilayah terjangkit COVID-19 tapi kasus importasi, maka treatmentnya adalah dilakukan monitoring mandiri. Tapi pelaku perjalanan tanpa gejala dari wilayah transmisi lokal, ini treatmentnya adalah karantina mandiri.
Seperti kasus kedua yang saya sampaikan tadi, masuk ke putri ibu tadi yang dari Jakarta, masuk ke dalam kategori ini, pelaku perjalanan dari wilayah transmisi lokal. Jadi sebenarnya tidak harus disuruh pulang kembali ke Jakarta, bisa diterima, tapi harus melakukan prosedur karantina mandiri selama 2 minggu. Dan yang wilayah mana saja yang termasuk daerah transmisi lokal yang telah ditetapkan oleh Kemenkes, nanti di akhir video akan saya sampaikan link atau web yang bisa diakses oleh sahabat semua untuk mengupdate wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah transmisi lokal. Kemudian yang kedua adalah orang tanpa gejala atau biasa kita singkat dengan OTG. Kriterianya adalah pertama, tanpa gejala. Yang kedua, kriterianya adalah kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19. Dan ini treatmentnya adalah karantina di rumah. Tapi OTG ini harus dilaporkan kepada petugas kesehatan karena akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan COVID-19-nya pada hari pertama dan hari ke-14. Berikutnya adalah ODP, orang dalam pemantauan. Kriterianya yang pertama, demam atau gejala pernapasan, bisa batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, dan riwayat dari wilayah transmisi lokal. Yang kedua, orang dengan gejala pernapasan, bisa batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, dan riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Ini juga treatmentnya adalah isolasi diri di rumah. Untuk ODP juga harus dilaporkan kepada petugas kesehatan karena akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan COVID-19-nya pada hari pertama dan hari kedua. Jadi untuk OTG tadi, bila kemudian ada gejala batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, maka statusnya akan pindah dari OTG menjadi ODP. Dan kasus pertama yang saya ceritakan di awal tadi sebenarnya masuk di kategori ODP ini. Jadi bapak tadi yang berusia 50 tahun baru mempunyai riwayat 1 minggu sebelumnya melakukan perjalanan dari daerah wilayah transmisi lokal. Kemudian pada saat ketemu saya menunjukkan gejala batuk dan pilek sehingga masuk ke dalam kategori ODP. Sehingga seharusnya bapak ini dilakukan isolasi diri di rumah dan dipantau oleh petugas puskesmas. Kemudian yang berikutnya adalah pasien dalam pengawasan atau PDP. Kriterianya yang pertama adalah ISPA dan riwayat dari negara atau wilayah transmisi lokal. Kemudian yang kedua adalah demam atau ISPA dan riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah kriteria untuk PDP ini adalah ISPA berat yang perlu perawatan di rumah sakit walaupun tanpa riwayat dari wilayah transmisi lokal dan tanpa riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Treatmentnya dibagi 3. Yang pertama, bila kasusnya gejalanya ringan, dilakukan isolasi diri di rumah. Kemudian bila gejalanya sedang, dilakukan perawatan di rumah sakit darurat, dan bila gejalanya berat, dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan. Dan rumah sakit rujukan ini adalah rumah sakit yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Dan untuk PDP ini juga dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan COVID-19-nya pada hari pertama dan hari kedua. Yang perlu diperhatikan adalah untuk OTG, untuk ODP, dan juga untuk PDP, setiap harinya selama 14 hari akan dilakukan pemantauan oleh petugas dari puskesmas. Tentu untuk PDP adalah dengan gejala ringan yang treatmentnya adalah isolasi diri di rumah. Jadi selama 14 hari akan dipantau oleh petugas dari puskesmas. Kesimpulannya, kewaspadaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sangatlah diperlukan. Tapi tentu kewaspadaan yang kita terapkan haruslah berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kewaspadaan yang kita terapkan tidak
merupakan kewaspadaan yang kurang maupun bukanlah kewaspadaan yang berlebihan. Karena kewaspadaan yang kurang maupun kewaspadaan yang berlebihan bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Demikian video pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga daya tahan tubuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.